Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Inang. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Iya, coba Inang. Adik yang baju kuning itu yes, yes, enggak semangat. Kurang semangat ya. Coba Oke. Inang dulu yang sapa ya. Inang dulu yang sapa Iya. ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Iya, baru semangat. Iya. Jadi kita pun Inang di sini semangat. Oke, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita sebentar saat teduh. Kasih sikap yang hormat kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, Inang sapa dulu untuk kita bisa panggil anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri ya Inang ya. Oke, Laskar Kristus ya Nang ya. Oke, sama-sama ya Nang ya. Oke. Laskar Kristus. Yeay. Iya, udah semangat semua ini. Inang pun senang dari depan ini. Inang Iya. senang nggak lihat anak Senang sekolah minggu udah senang? dong. Iya. Untuk itu mari kita sama-sama panggil abang parmusik kita sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan yang semangat. Oke, ditepuk tangannya ya, Dek. Kita mau bernyanyi. Tanganku yang kecil, yang semangat ya Nak ya, yang semangat. Iya. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Hidupku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Lebih semangat kita ulangi sekali lagi. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Hidupku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Ya, tepuk tangannya yang semangat, tepuk tangan di depan perutnya. Yang semangat Nak, yang semangat. Yang baju merah lebih semangat. Oke, kita mau nyanyi jalan serta Yesus ya. Iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yang semangat, kita mau nyanyi sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, yang semangat. Semangat. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan yang lebih semangat. Kita kembali mau bernyanyi Bapak Abraham. Yang semangat.
ya, Dek. Oke. Kita sapa dulu yang berulang tahun ya, Nang ya. Iya. Oke. Mungkin dari hari Senin sampai di minggu ini ada yang ulang tahun anak sekolah minggu, boleh berdiri di tempat. Oke, Nang, mungkin ada juga orang tua kita yang berulang tahun ya. Iya. Orang tua sekolah minggu boleh juga bangkit berdiri ya, Nang. Kita Iya. doakan sama-sama, kita ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun, Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, bisa duduk, anak yang berdiri tadi bisa duduk ya. Oke, diambil buku nyanyiannya, karena kita mau bernyanyi dari buku nyanyian kita, nomor 541 ayat 1. 549 ya, Dek. 549 ayat 1. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku, terimalah, memuji Engkau selamanya. Oke, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Ayo kita mau berdoa. Jangan ada lagi yang ganggu-ganggu temannya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau panggil kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami bangun dari tidur kami, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu, anak yang manis, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema yang baik kepada kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus, mungkin pada saat hari ini ada teman-teman kami yang belum sampai. Kalau mereka di perjalanan, Tuhan berkati perjalanan mereka, sampaikan mereka Tuhan, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika pada saat hari ini Tuhan Yesus ada teman-teman kami yang terbaring sakit Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami, supaya kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada teman kami, apapun yang teman kami makan, baik itu obat-obatan, makanan, minuman, biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan buat teman kami, supaya mereka melihat betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami masih ibadah online. Walaupun seperti itu Tuhan tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Kami tetap memuji Engkau, kami tetap bersorak-sorak bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkan bangsa kami Tuhan daripada virus corona. Kami percaya Tuhan, kami akan beribadah di rumah-Mu. Kami sudah rindu Tuhan dengan amang pendeta kami. Kami rindu Tuhan guru-guru sekolah minggu kami. Kami rindu parhalado kami. Kami rindu teman-teman kami Tuhan. Tuhan, hapuskanlah Tuhan COVID-19 dari muka bumi ini, supaya kami Tuhan dapat bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, anak yang tentram ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa, biarlah kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami, supaya kami layak disebut anak-Mu. Ini saja doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Mahanaim pada hari ini akan kita mulai. Semuanya sudah mempersiapkan buku nyanyian dan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai 2.
Nanti di ayat kedua, adik-adik kami bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silahkan duduk. Anak-anak kami yang ada di rumah, dipersiapkan katekismusnya. Tita atau hukum Taurat pada minggu ini ialah hukum Taurat yang kelima. Semuanya mendengarkan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Itulah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa, sama-sama kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 223 ayat 1. Langsung bangkit berdiri ya, Dek. Ku sembahkan
Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dipersiapkan Alkitabnya. Epistel atau ayat bulanan bulan ini, minggu ini ialah tertulis di Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Inang bacakan dari sini. Semuanya mendengarkan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka buku nyanyian kita kembali, kita bernyanyi dari nomor 112 ayat 1, langsung berdiri ya Dek. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama, sama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Warta anak sekolah minggu tanggal 10 Oktober 2021. Yang pertama, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Semoga kita selalu dapat menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah kita. Yang kedua, untuk adik-adik kami sekalian semuanya, walaupun kita masih ibadah online, ibadah di rumah kita masing-masing, kita selalu semangat ya Dek, karena melalui semangat kita memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan senantiasa akan melindungi kita, memberkati kita, dan hati Tuhan sangat menyenangkan, sangat senang melihat kita memuji memuliakan namanya. Untuk anak sekolah minggu yang kelas 6 SD, kami guru sekolah minggu mengharapkan agar selalu menghafal titah yang dari 1 sampai nomor 10, baru doa Bapak kami selalu dihafal dan juga ayat bulanannya. Itu aja informasi atau warta jemaat sekolah minggu pada hari ini. Semoga kita sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 547 ayat 1 tambah 3. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ambil sikap yang baik, duduk semua, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga kami pada saat ini dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara offline. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Bagi adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita bertemu kembali bersama Inang Bibel Froros Liani Borulumban Tobing. Ayo kita buka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 41 sampai dengan ayat 52. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, Inang membacakan dan kamu mengikutinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak seperti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Inang bertanya dulu kepada adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah diajak orang tuanya pergi ke luar kota? Ayo, ada? Yang pakai baju orange ya? Pernah? Kemana? Bisa saja ke Medan. Kemana lagi? Ke Tanjung Pinang. Biarpun satu provinsi ya kan? Tapi enak tidak kalau diajak orang tuanya pergi ke satu tempat? Pastinya enak. Iya. Siapa yang mau, siapa rindu dengan suasana gereja? Ayo tunjuk tangan. Yang pasti selama hampir mau 2 tahun ya, adik-adik sekolah minggu nggak pernah ke gereja. Rindu tidak? Siapa yang rindu? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Banyak juga anak sekolah minggu Mahanaim yang rindu. Iya, tapi tahan dulu ya. Tahan dulu. Karena apa? Tunggu selesai dulu COVID-nya. Iya. Terus siapa
yang mau diajar atau dididik oleh orang tuanya? Tunjuk tangan. Loh, yang pakai baju putih kok nggak tunjuk tangannya? Nggak enak ya? Diajari orang tua, dididik orang tuanya. Terlalu banyak aturannya. Hei, kamu jangan seperti itu. Kamu harus belajar. Kamu harus makan dulu. Kamu harus mandi dulu. Kamu harus tidur tepat waktu. Jangan main HP mulu. Begitu ya kata orang tuanya di rumah. Ada satu cerita yang mau Inang ceritakan pada pagi hari ini. Satu keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu setia mengikuti ibadah, yang selalu rindu akan firman Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan di bait sucinya. Di hari Paskah, Maria dan Yusuf, orang tua dari Yesus, mengajak Yesus pergi kemana? Ke Yerusalem. Jadi kampungnya Yesus itu di Nazaret. Dari Nazaret mereka ada satu kumpulan, satu rombongan. Karena perayaan Paskah itu setiap tahunnya dirayakan di Yerusalem. Jadi satu rombongan yang dari Nazaret itu berangkat ke Yerusalem. Sesudah sampai di Yerusalem, mereka di sana merayakan Paskah. Tentu sama seperti adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ketika diajak orang tuanya pergi ke suatu tempat, tentu senang hatinya ya kan? Yesus juga senang hatinya. Sampai di sana mereka bersuka cita merayakan Paskah. Tetapi di suatu saat karena perayaan sudah selesai, mereka akan kembali lagi ke Nazaret. Tahu adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Ketika rombongan Yesus yang berangkat dari Nazaret ke Yerusalem, kembali dari Yerusalem ke Nazaret, tiba-tiba Yesus tidak ada di rombongan tersebut. Bapaknya sama ibunya itu Maria dan Yusuf kecarian. Oh, di mana ini? Di mana ini? Loh, anakku kok enggak di situ? Dicari di antara rombongan-rombongan yang mau kembali ke Nazaret, ya kan? Tidak dijumpai ada Yesus di sana. Sehingga Maria dan Yusuf kembali lagi ke Yerusalem mencari sampai dapat. Ternyata adik-adik sekolah minggu tahu tidak di mana Yesus berada? Ketemunya di bait suci Allah. Dia duduk di sana mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ajaran-ajaran dari alim ulama, dari imam, dari rabi. Yang ketepatan pada saat itu di sana di rumah di bait suci Allah itu mereka mengajar. Kalau ada pertanyaan, ini yang paling hebat ya. Kalau ada pertanyaan dari rabi ataupun dari imam ataupun dari alim ulama, Yesus bisa menjawab loh. Semua orang tercengang. Loh, hebat ya, pintar ya, cerdik ya, bijaksana ya. Itu dia. Semua orang memuji dia. Termasuk ketika Maria dan Yusuf orang tuanya menjumpai Yesus ada di bait suci Allah, mereka pun heran, ya, tercengang kan? Loh, anakku kok pintar? Itu kan? Anakku kok pintar? Tercengang dia. Karena setiap pertanyaan
dari rabi tadi, dari imam tadi, dari alim ulama tadi bisa dijawab oleh Yesus. Dengan rasa capek, Maria dan Yusuf menjumpai Yesus. Nak, kok kamu membuat seperti itu kepada kami, katanya. Kami sudah capek mencarimu kemana-mana. Yesus menjawab, loh, kok mama sama bapak mencari aku? Aku kan ada di bait suci Allah, katanya. Tapi itu pun menyadarkan kepada orang tuanya Yusuf dan Maria bahwasanya orang yang sudah di bait suci Allah itu tidak ada sikap perlakuan atau pikiran yang neko-neko, ya kan? Jauh dari kejahatan, itu dia. Itu yang dikatakan oleh Yesus, tetapi tidak secara langsung. Kamu ngapain mencari aku di bait suci Allah? Aku kan di sini, katanya. Jadi menyadarkan orang tuanya bahwasanya Yesus itu mendengarkan nasihat, mendengarkan didikan, pengajaran tentang firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan itu merupakan yang terpenting bagi hidup anak-anak sekolah minggu. Itu dia. Sehingga sudah selesai, Yesus menerima pengajaran, menerima didikan, dia tunduk kepada orang tuanya. Mereka kembali ke Nazaret. Jadi yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini, takutlah akan Tuhan. Ya, itu. Dengan menyimpan rasa rindu, bertemu dengan teman di gereja, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah kita. Karena COVID, bukan berarti adik-adik sekolah minggu tidak mengikuti kebaktian di rumah. Itu nanti ada saatnya. Mungkin tahun depan kita sudah kembali seperti biasa. Adik-adik sekolah minggu berdoa dong, ya, supaya dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan itu besar, ya kan? Tuhan itu maha segalanya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus berdoa dong. Dengarkan selalu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita. Yang kedua, jangan takut. Kalau kamu berada di gereja, sekalipun orang tuamu tidak ada di sana, yang pastinya banyak orang-orang, termasuk itu guru sekolah minggu, temanmu, ya kan? Ada di sana Inang Bibelfro, ada di sana Inang Sintua, Amang Sintua, ada Amang Pendeta, ada Amang Guru Huria, ya kan? Ngapain takut di gereja Tuhan? Jadi jangan cengeng. Kalau tidak ada di situ orang tuaku menunggu aku nggak mau ke gereja, katanya. Ini Yesus sendiri, ya kan? Dia jauh dari orang tuanya, tetapi dia tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak ribut loh. Dia tidak colek-colek ke sana kemari. Enggak. Dia dengan tekun mendengarkan setiap pengajaran dari rabi. Jadi kalau kita nanti ketemu adik-adik sekolah minggu di gereja, di ibadah kita seperti biasa nantinya. Ini Inang lihat dulu ya kan. Kamu bisa tidak tertib. Apa colek sana colek sini, atau nangis sana nangis sini, atau celetuk sana celetuk sini, ya kan? Inang lihat nanti ya. Kita nanti ketemu di ibadah sekolah minggu. Jadi jangan pernah takut datang ke gereja Tuhan, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang mencintai kita, sama tadi seperti Yesus. Karena dia pintar, karena dia bisa menjawab segala pertanyaan. Semua orang tidak hanya tercengang, tetapi semua orang
bagus ya, hebat ya. Jadinya orang yang ada di sekitarnya menyayangi Yesus. Jadi apa namanya? Jadi banyak fansnya ya kan? Anak sekolah minggu mau nggak banyak fansnya? Jangan gara-gara dia suka apa namanya? Bikin keributan, biar banyak fansku. Aku bikin keributan dong katanya. Oh jangan. Iya. Sama seperti Yesus, karena dia pintar, dia pandai, dia berhikmat, makanya orang lain melihatnya. Oh, pintar ya, bagus ya, anak yang baik ya, semua orang menyayangi dia. Jadi adik-adik sekolah minggu pastinya senang dong kalau semua orang menyayangi kamu. Inang saja kalau banyak menyayangi Inang, senang kali. Macam tambah 10 tahun lagi umurnya ya kan? Itu. Jadi yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ingat, orang tua kita itu sesuai dengan titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Hargai, sayangi, dengarkan nasihatnya, mau diajari, mau dididik oleh orang tua, ya kan? Karena Yesus mau mendengarkan nasihat dari orang tuanya, dia jadi tunduk, ya kan? Sekalipun Maria dan Yusuf itu orang tua Yesus secara jasmani. Yesus itu kan anak Allah yang disuruh oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia untuk melepaskan kita dari dosa. Dia saja tunduk, apalagi kita anak mama dan bapak, masa terus melawan ya kan? Masa terus tidak mau mendengarkan omongan orang tuanya, mendengarkan didikan orang tuanya? Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu, hargai didikan orang tuamu, hargai nasihat orang tuamu. Titah kelima, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jangan pernah membantah, jangan pernah susah disuruh, ya kan? Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada pasal ke-52, biarlah Yesus semakin besar dan bertambah hikmatnya dan semua orang menyayanginya. Pastinya anak-anak yang selalu mau mendengarkan nasihat orang tuanya, pasti dia berlakunya sopan, berbicaranya sopan, bertindaknya pun hati-hati, selalu mengutamakan takut akan Tuhan, selalu bertanya dalam melakukan segala sesuatu, bukan berarti dia tidak mampu, ya kan? Jadi semua orang pastinya senang dengan anak yang baik. Jadi untuk itu adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, bertumbuhlah sesuai dengan rencana Tuhan. Berkembanglah imanmu sesuai dengan kemauan Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan darimu. Karena Tuhan itu cinta anak sekolah minggu. Karena Tuhan itu selalu menginginkan anak-anak sekolah minggu itu hidup dalam sukacita, menjadi berkat bagi setiap orang, mau mendengarkan firman Tuhan dan memakai hidupnya hanya bersekutu dengan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ketaatannya, kehormatannya, ketekunannya dalam belajar menerima firman Tuhan melalui orang tuanya.
Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan pernah takut. Mau selalu belajar mendengarkan Tuhan. Utamakan firman Tuhan dalam hidupmu. Pelajari. Terima hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Jadi kita dalam masa COVID dikuatkan untuk tetap dekat, selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini mengajarkan kami supaya selalu merindukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Menerima pengajaran-Mu, menerima nasihat-Mu, dan mau menerima didikan Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang berhikmat, yang berguna di hadapan orang tua kami, di hadapan orang banyak, juga di hadapan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu untuk menyuarakan firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan itu menjadi pelita terang dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu persiapkan uang persembahannya dan diangkat, dipegang tangan kanan, diangkat. Kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan tentang persembahan. Angkat tangannya semua. Oke, persembahannya sudah dipegang kan? Oke, mari kita sama-sama mengucapkan janji kita. 1, 2, 3, ya. Hupelehon ma pelehakut dang margabu sau Tuhan. Oke, kita akan muji memuliakan nama Tuhan kembali lewat buku nyanyian kita nomor 724 ayat 1+5. Nanti di ayat kelima adik-adik kami undang untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.